Kalau di kedai-kedai Malaysia, kita tidak akan melihat pemandangan seperti ini ya, sahabat-sahabatku semua. Di antaranya ada sampo yang masih dikemas dengan kemasan kecil-kecil macam ini. Kemudian deterjen dengan kemasan yang begitu sangat kecil. Jadi memang nuansa kedainya itu seperti kedai pada zaman dahulu ya. Mungkin apakah di Malaysia dulunya juga pernah ada kemasan sampo kecil, kemasan deterjen atau obat gosok baju di sini itu masih dikemas dengan kemasan kecil-kecil. Jadi misal kata kita tidak mampu beli yang besar, boleh beli kemasan yang kecil. Untuk beras di sini belinya kiloan, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, sekali-kali belanja bersama sang istri." Bu, sini loh. Hari ini alhamdulillah mau berbelanja bersama sang istri. Kebetulan ada acara Maulid Nabi. Jadi kita orang mau buat masakan kecil-kecilan, nanti akan dibawa ke masjid. Jadi kalau Maulid Nabi di kampungnya Bang Toha, biasanya setiap rumah akan membawa makanan ya, Dik ya. Berapa kotak, Dik, biasanya? 10. 10 kotak. Oh, berarti nanti dikumpulkan di satu masjid ya. Jadi hari ini mau berbelanja di pasar tradisionalnya. Sudah sampai pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha. Memang kalau suasana pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha ini, pasarnya tidak terlalu besar, sahabat-sahabatku semua. Yang jual ayam saja hanya mungkin sekitar 5 orang saja. Jadi tidak terlalu luas. Dan di sini kalau kita berbelanja bisa dapat barang-barang secara fresh. Sebab barang-barang yang dijual di sini merupakan salah satu hasil daripada petani-petani ladang yang ada dekat kampung sini. Misal kata seperti sayuran seperti ini, begitu memang sangat fresh, biasanya ambil petang, pagi-pagi dijual di sini. Untuk harga sayuran di sini itu lebih murah, sahabatku semua. Dan ini ada penjual nasi jagung. Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, nasi jagung itu seperti apa sih bentuknya?" Jadi kali ini Bang Toha mau beli nasi jagung untuk sarapan pagi. Jadi pada zaman dulu kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata musim jagung, makannya itu nasi jagung terus. Nggak pernah makan nasi beras. Kalau makan nasi beras saat panen padi. Jadi kalau misal kata kita tidak panen padi, ya tidak makan nasi. Jadi hasil pertanian itu cuma untuk sekedar makan saja. Dan kali ini Bang Toha beli lontong. Lontong di sini harganya cukup murah. Jadi lontong sebesar ini harganya sekitar 10.000. 10.000 rupiah dapat 2 atau sekitar 3 ringgitan. Dan kali ini Bang Toha juga beli beras. Kalau untuk kedainya ya seperti ini, sahabatku semua. Macam kedai pada zaman dahulu di sini untuk misal kata kita mau beli deterjen dengan kemasan kecil juga ada. Misal kata nggak mampu beli besar. Kalau di Malaysia kan nggak ada ya. Sampo yang kecil-kecil pun juga masih ada, sahabatku semua. Untuk harga beras di sini sama dengan di Malaysia. Beras di sini dijual dengan kiloan ya. Misal kata kita mau beli 10 kilo juga dibagi, mau beli 20 kilo juga dibagi, tidak memakai pack ya. Kalau di Malaysia kan pakai pack. Alhamdulillah sudah sampai di rumah, saatnya kita buka perbelanjaan hari ini. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, nasi jagung itu seperti apa bentuknya?" Bang Toha kebetulan juga ambil nasi jagung hari ini buat sarapan pagi. Niatnya sebenarnya tadi mau berbelanja cukup banyak, cuma karena mertua sudah masak besar, jadinya Bang Toha tidak berbelanja besar ya. Karena mertua sudah masakin semuanya, jadi berbelanja harian. Dan habisnya sekitar 200.000 lebih. Kali ini Bang Toha akan tunjukkan harga-harga makanan di sini. Untuk lontong seperti ini harganya 60 sen. Kira-kira mahal atau murah, sahabat semua? Lontong 60 sen. Bang Toha tadi beli nasi jagung juga. Seperti ini nasi jagung. Nanti Bang Toha juga akan unboxing atau Bang Toha buat sarapan. Kemudian tadi juga beli lontong yang besar. Kalau yang besar seperti ini harganya Rp5.000 atau setara RM1,50.
Jadi 3 ringgit dapat 2 lontong besar-besar. Kemudian bab soal harga beras nih. Harga beras di Indonesia sama dengan di Malaysia. Yang ini tadi Bang Toha beli sekitar harga 1 kilonya 3 ringgit setengah ya. Sama lah di Malaysia harganya juga 3 ringgit setengah kalau untuk beras yang jenama Apple. Kemudian beli rempah-rempah sedikit seperti ini sekitar Rp25.000 atau sekitar 8 ringgit. Untuk berasnya 5 kilo. 1 kilonya sekitar Rp 3 ringgit setengah. Jadi bab soal harga beras Indonesia dan Malaysia itu sama. Jadi biasanya kalau Bang Toha di perantauan Malaysia, kalau beli beras harga yang 1 kilo Rp 3 ringgit setengah itu sudah bagus lah. Dan kali ini Bang Toha akan sarapan pagi yang dimana nasi jagung ini tidak ada di Malaysia ya. Kemarin ramai sahabat yang berkomentar, Bang, nasi jagung itu seperti apa sih bentuknya? Kok penasaran? Kalau di Malaysia biasanya nasi jagung itu dicampurkan dengan nasi beras. Tapi kalau di Indonesia sahabat-sahabat semua, nasi jagung ya nasi jagung. Saya akan unboxing dan tadi Bang Toha juga sudah beli lauknya. Yang seperti ini, lauk seperti ini 60 sen. Ini namanya kalau di Jawa urap, kalau di Malaysia boleh dibilang kerabu lah. Nih, ada sayur betik, ada sambal terasi. Jadi Bang Toha akan sarapan pagi dengan nasi jagung, supaya sahabat-sahabatku juga tidak penasaran seperti apa nasi jagung yang ada di Indonesia. Jadi kalau nasi jagung yang ada di Indonesia biasanya dia dijual saat pagi hari. Seperti ini. Dek, ini satu bungkusnya berapa, Dek? Nasi jagung ini satu bungkusnya 1.000, persamaan sekitar 30 sen. Jadi 30 sen masih dapat nasi jagung. Oke, Bang Toha akan makan dengan ikan masin. Jom untuk sahabat-sahabatku semua sarapan pagi nasi jagung. Buat sahabat-sahabatku yang penasaran kemarin yang bertanya-tanya, Bang, nasi jagung seperti apa? Tolong tunjukkan. Ini dia nasi jagungnya. Jadi di sini ada kerabu, ada sayur buah betik, kemudian ikan masin, ada sambal. Sarapan pagi nasi jagung. Ya seperti inilah sahabat-sahabat semua. Kalau hidup di kampung, makan apa adanya. Ini salah satu makanan orang lama ya. Kalau untuk anak-anak muda jarang yang mau makan seperti ini. Kebanyakan lebih suka ke ayam geprek, ayam penyet. Tapi kalau bagi orang lama, lebih suka, lebih nikmat makanan yang seperti ini. Dan harganya cukup murah meriah. Untuk lauk-lauknya tadi harganya sekitaran 30 sen. Jadi 30 sen, 30 sen, 30 sen. Ini pun juga 30 sen. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Apakah sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia pernah makan nasi jagung? Coba tulis di kolom komentar. Selama Bang Toha merantau di Malaysia tidak pernah menjumpai nasi jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Malaysia sarapannya kan nasi lemak, tapi kalau di kampung seperti ini ya nasi jagung sahabatku semua. Bismillah. Pakai sambal terasi, pakai kerabu. Nasi dia lembut macam ini ya, karena terbuat daripada tepung jagung. Sebenarnya nasi ini harus pakai dengan kuah ya. Kalau nggak dengan kuah itu agak kurang. Bismillah. Makanan orang zaman dulu. Kalau sekarang jarang orang masak nasi jagung. Biasanya orang-orang tua, makcik-makcik yang masih jual nasi jagung. Kalau untuk anak-anak muda suruh masak nasi jagung seperti ini nggak akan bisa. Karena kalau masak nasi jagung seperti ini butuh proses yang agak panjang. Bismillah.
Hmm. Ini Bang Toha menggunakan tangan kanan nih sahabatku semua. Sebab Bang Toha pakai kamera depan. Biasanya kalau nampak di HP-HP, kok nampak di HP-HP sih? Biasanya kalau nampak di handphone sahabat-sahabatku semua, nampak tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Bang Toha pakai kamera depan. Jom makan sarapan pagi, nasi jagung. Bismillah. Hmm. Hmm. Dulu Bang Toha kalau saat musim panen raya jagung, ya makanya nasi jagung sampai berbulan-bulan. Hmm. Kalau waktu masa kecil saat panen raya jagung, ya makannya nasi jagung, lauknya cucur jagung. Jadi semuanya serba jagung. Tapi kalau zaman sekarang, nasi jagung ini ya merupakan salah satu makanan kalau teringin makan saja lah. Jadi tidak digunakan makanan sehari-hari pada zaman dahulu. Alhamdulillah kalau untuk zaman sekarang jarang orang makan nasi jagung, jarang orang masak jagung. Kebanyakan kalau panen raya jagung langsung dikeringkan, langsung dijual. Kalau dulu nggak dijual, tapi dibuat untuk bahan pokok makanan. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Sarapan nasi jagung. Hmm. Selesai sarapan pagi, saatnya masak-masak. Kali ini Bang Toha mau masak opor ayam. Jadi mau masak opor ayam dimakan dengan lontong. Opor ayam ini kurang lebih hampir mirip-mirip itu ya. Ayam masak rendang, cuma ini lebih ke cair. Kemudian ada salah satu benda yang dimana kalau di Malaysia tidak dimakan atau tidak pernah dimasak, saya sering melihat ya, jadi nggak pernah ada namanya usus ayam dimasak. Tapi kalau di Indonesia, usus ayam ini biasanya dimasak, ditumis. Jadi campur ampela, campur hati, tapi masaknya harus dengan rempah-rempah yang cukup banyak ya, biar baunya tidak amis. Dan tadi Bang Toha beli ayam kampung untuk 1 kilonya. Di sini ayam kampung itu sekitar Rp50.000 atau sekitar 15 ringgit. Dan Bang Toha mau masak opor ayam. Sebelum masak opor ayam, Bang Toha mau tumis usus ayam dan juga ampela dan juga hati ayam. Biar tidak bau anyih, jadi usus ayam itu dimasak menggunakan bumbu-bumbu seperti ini sahabatku semua, atau rempah-rempah seperti ini: bawang putih, ketumbar jintan, kunyit hidup, daun jeruk. Jadi Bang Toha haluskan, nanti akan Bang Toha masukkan dalam air rebusan untuk merebus usus ayam ya sahabatku semua, biar tidak baunya amis. Kalau di sini masakan usus ayam itu biasa dijual di tepi-tepi jalan juga, dibuat sate ayam. Kemudian kok dibuat sate ayam sih, dibuat sate usus ayam, ataupun kadang dibuat campuran untuk lauk juga. Oke, Bang Toha mau menghaluskan bumbu terlebih dahulu. Jadi kalau untuk halusan bumbu di Indonesia seperti ini sahabatku semua, diulek, bukan ditumbuk. Kalau di Malaysia kan ditumbuk ya. Kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada cili padi ya, yang ada cilinya warnanya kuning seperti ini sahabatku semua. Jadi tidak ada cili yang merah kecil-kecil macam cili padi di Malaysia, tapi cilinya gemuk-gemuk macam ini, warna kuning. Dan harga 1 kilo cili di kampungnya Bang Toha sekitar Rp25.000 atau setara 8 ringgit sahabatku semua. Dan cara masak usus ayamnya, Bang Toha kasih bumbu
atau kasih bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, cili, tomato, nanti Bang Toha iris kecil-kecil. Ya kurang lebih macam sambal lah, sambal tumis. Tapi pakai usus ayam, pakai ati, pakai ampela. Atau kalau dalam bahasa Melayu Malaysia biasanya disebut pedal. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, memasak usus ayam. Tapi kalau di Malaysia usus ayam itu tidak pernah dimasak ya. Tapi kalau di Indonesia usus ayam biasa dimasak sambal seperti ini. Sangat sederhana. Langsung kita masukkan ke penggorengan. Seperti inilah sahabat-sahabatku semua suasana kehidupannya Bang Toha ketika balik kampung merantau daripada Malaysia. Jadi bantu-bantu istri. Kebetulan istri sekarang tengah jualan TOS, dan inilah rempah-rempah yang saya gunakan untuk membuat opor ayam. Di antara salah satunya ada cili merah. Jadi di sini itu tidak ada cili kering ya. Kebanyakan cili merah fresh seperti ini. Ada daun jeruk, ada gula melaka, ada buah keras, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar jintan, kemudian halia, lengkuas. Kita jadikan satu. Ini sudah saya ulek ya. Jadi kalau di Indonesia itu diulek, tidak ditumbuk. Dan ditumis atau dikasih minyak dulu biar aromanya sampai matang. Baru nanti dikasih air, kemudian dikasih santan secukupnya. Jadilah opor ayam. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabatku semua, inilah yang dinamakan opor ayam. Jadi kurang lebih untuk rempah-rempahnya ya mirip rempah-rempah rendang, cuma tadi Bang Toha pakai buah keras. Kemudian juga bisa dibilang mirip masak lemak juga sih, tapi warnanya lebih ke merah kuahnya sahabatku semua. Jom untuk sahabat-sahabatku semua jemput makan semuanya. Jom buat sahabatku semua jemput makan. Ini yang dinamakan opor ayam. Nampak nggak sahabatku semua? Pakai tahu juga. Dan tadi Bang Toha masak usus ayam, dibuat sambal ya, campur pedal, campur hati ayam, macam ini penampakannya. Kemudian ini pakai ayam kampung. Untuk lontongnya di kampungnya Bang Toha masih memakai lontong bungkus daun pisang. Jadi kalau lontong plastik itu nggak ada di kampungnya Bang Toha. Biasanya kalau di Malaysia lontong itu pakai bungkus plastik. Ada juga yang pakai daun pisang kalau kita ke pasar malam, tapi jarang sangat. Kebanyakan pakai plastik. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha masih memakai daun pisang. Dan inilah opor ayamnya. Pakai ayam kampung, ada juga tahu. Usus ayamnya tadi Bang Toha buat sambal macam ini. Bismillah. Jom buat sahabatku jemput makan semuanya. Kalau tadi pagi Bang Toha sudah tunjukkan nasi jagung, sekarang Bang Toha tunjukkan masak opor ayam. Ini kurang lebih ya seperti ayam masak lemak, cuma kuahnya warna merah. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Enak banget sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabatku boleh mencobanya. Ini Bang Toha makan pakai tangan kanan ya. Cuma karena kamera depan biasanya nampak tangan kiri. Kalau di layar HP sahabatku semua, bismillah. Nasi jagung juga sudah saya tunjukkan, kemudian masak-masak Bang Toha juga sudah buatkan. Jadi selama Bang Toha balik kampung sudah 10 hari di rumah, baru kali ini makan ayam. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha kebanyakan lebih memilih lauk ikan ya, karena harga ikan dinilai lebih murah daripada harga ayam. Kalau harga ayam kampung sekitar
cukup mahal ya, harga ayam kampung dibandingkan dengan harga ayam daging. Harga ayam daging saja di sini 1 kilonya Rp38.000 atau hampir setara 10 ringgit ya. Jadi Rp38.000, 10 ringgit 1 kilo. Kalau di Malaysia tidak sampai 10 ringgit. Daging pun juga lebih murah di Malaysia. Karena di kampung ini ya untuk kerja sehari-harinya hanya seorang petani, sahabatku semua. Dan petani tidak setiap hari dapat uang. Makanya saya sering bilang, kalau saya di kampung itu jarang makan ayam. Tapi kalau di Malaysia, lauk setiap harinya itu ayam. Kalau nggak ayam pasti daging. Ini hanya share informasi saja sahabatku semua. Dan di Malaysia juga tidak ada nasi jagung. Tapi kalau di Indonesia nasi jagung juga masih dijual di pasar-pasar tradisional ya. Biasanya yang beli itu orang-orang tua. Karena orang tua itu lebih suka nasi jagung. Di samping itu nasi jagung ini biasanya lebih menjadi salah satu makanan kerinduan lah. Istilahnya kalau misal kata teringin makan nasi jagung, ya beli nasi jagung, bukan menjadi salah satu makanan setiap hari. Kalau dulu waktu kecil Bang Toha, nasi jagung ini menjadi salah satu nasi utama. Jadi saat misal kata petani dapat hasil jagung, makannya dengan nasi jagung. Lauknya pun pakai lauk cucur jagung juga. Bahkan sayurnya pun juga pakai sayur jagung yang masih muda. Jadi semuanya serba jagung. Itulah kehidupan waktu zaman dulu Bang Toha sebelum merantau di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Next, untuk sahabat-sahabatku semua, coba tulis di kolom komentar ingin buatkan video apa lagi. Nanti malam Bang Toha di kampungnya ada acara Maulid Nabi. Jadi biar sahabat-sahabatku tidak penasaran, Bang Toha juga akan ngevlog ya kan. Kemarin ramai juga berkomentar, Bang, tolong kalau malam hari tunjukkan suasana kampungnya. Insya Allah nanti malam Bang Toha tunjukkan suasana kampungnya. Tapi sore hari ini mungkin Bang Toha akan berkunjung ke kampung sebelah juga. Biar sahabat-sahabatku juga serasa Bang Toha ajak jalan-jalan ke kampung-kampung yang ada di sekitaran Indonesia. Terutama di dekat kampungnya Bang Toha. Yang kemarin Masya Allah memberikan support yang begitu luar biasa, berbagi rezeki. Insya Allah kemarin yang berbagi rezeki daripada abang-abang Singapura, Malaysia, insya Allah akan saya juga bagikan kepada mungkin petani-petani yang di ladang. Bang Toha bagi teh tarik, gimana? Menarik enggak? Kalau setuju, silakan tulis di kolom komentar. Berbagi teh tarik es kepada para petani yang di ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin berbagi rezeki pada Bang Toha ucapkan terima kasih banyak. Masya Allah, barakallah. Nanti pun juga Bang Toha akan bagikan kepada warga-warga di sekitaran yang berada di sawah ataupun di ladang untuk berbagi teh tarik es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.